kembali lagi dengan acara podcast dari Polresta Manado. Pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan tamu kita yang sangat luar biasa, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, yaitu Bapak Brigjen Krisnanda Dwi Laksana MSI, bersama dengan Ibu Kasat Lantas AKP Magdalena Anita Sitinjak. Pertanyaan yang pertama, mohon izin ya Tal. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, apakah ada dampak positif sumber daya pariwisata terhadap sosial masyarakat? Ya, pariwisata itu bukan hanya berwisata, ini nomor satu ya Pak. Pariwisata merupakan suatu suatu kekuatan. Karena dengan sadar wisata yang kita bangun adalah sadar wisata. Masyarakat yang sadar wisata, dia akan memiliki kecintaan, kebanggaan akan tanah air, akan lingkungannya. Dan ini satu patriotisme. Ini bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pada konteks pariwisata ini kita bisa memberdayakan apa saja. Karena kan begini, kita mulai dari rumah kita. My house, my garden, my house, my museum. Gerakan moral seni budaya pun bisa dari pariwisata. Dari rumah. Dan gerakan sosial kemasyarakatan dari rumah. Ketangguhan, ketertiban, keteraturan juga bisa dari rumah. Maka road safety dari rumah saya juga bisa. Nah, konteks itu tadi katakan ada nggak pengaruh? Ya pasti. Karena orang-orang yang sadar wisata, dia akan memiliki kesadaran. Orang yang sadar maka dia akan bertanggung jawab dan buahnya di sini. Siap. Mohon izin Bapak atau Jenderal yang saya banggakan, dari satu pertanyaan dari saya, dari Bapak bicara masalah tentang patriotisme. Jadi patriotisme yang ditimbulkan oleh kepribadian kita atau diri kita terhadap kecintaan dari pariwisata, apakah nanti akan berdampak secara real ataupun secara luas bagi masyarakat umumnya terhadap patriotisme yang kita ciptakan untuk Patriotisme jangan dimaknai dengan patriot itu dengan mengangkat senjata nembak-nembak. Patriot itu adalah bagaimana hidup kita mulai bermanfaat, berguna bagi orang lain. Harus menginspirasi. Orang-orang yang patriot itu adalah orang yang mau memikirkan keteraturan hidup dan tumbuh berkembang. Karena begini, kalau dikatakan bahwa patriotisme yang sekarang disampaikan di era milenial, era digital apa? Ya bagaimana kita memberdayakan daerah kita ini bisa bermanfaat. Indonesia itu indah, bukan kaya menurut saya, karena jual kekayaan akan habis, jual keindahan tidak akan habis. Seandainya pun ada kekayaan, kita tetap mempertahankan keindahan, karena wilayah dan daerah kita memang harus aman, harus asri, harus nyaman dan ngangani. Kita kan kalau sekarang berpikir seni, religi, tradisi, hobi, community, teknologi ini semua bisa diatasi. Nah, tadi dikatakan bahwa bagaimana menanamkan patriotisme? Patriotisme mencintai dan membanggakan daerah. Saya tidak merusak wilayah saya. Saya akan membangun keteraturan. Karena inilah yang membuat Indonesia belajar mengemas, memaknai, memarketingkan potensi yang ada. Karena Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara super power seni budaya. Maka mengapa tidak membangun super power pariwisata? Ini yang kita pikirkan. Di situ lah. Patriotisme itu menanamkan nilai-nilai inspiring, motivating, memberi solusi, dan kita selalu berpikiran positif. Artinya kita cinta bangga akan tanah air, akan lingkungan, akan bangsa dan negara Indonesia, tidak lagi memikirkan yang lain. Itu kira-kira yang harus disampaikan. Siap. Satu pertanyaan lagi, Jenderal, masalah tentang pariwisata. Seberapa besar sih dampak yang akan diakibatkan apabila objek wisata tersebut arus lalu lintasnya tidak dipikirkan road safety-nya? Ya, sekarang kalau bertanya begini, kalau mau ke arah wisatanya itu macet, malas nggak? Malas. Apalagi lah, malas, macet. Kita harus memikirkan begini. Orang itu datang aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan, efektif, efisien. Nah, kita juga memikirkan orang yang sadar wisata, dia akan menjaga lingkungan. Nomor satu, kebersihan. Ini era new normal. Era new normal tidak hanya aman, selamat, tertib, lancar, tapi juga kesehatan. Kesehatan itu apa? Bersih diri, bersih lingkungan, bersih air, bersih udara. Artinya kita ini mulai melihat, contoh begini,
Kita bicara saja melalui pariwisata bunga, tanam bunga semua, kebersihan, sampah, lingkungan, ini semua akan mengangkat harkat dan martabat. Karena inilah membangun peradaban. Kita sebagai manusia, tadi kan kebutuhan apa? Ini kebutuhan ada, kebutuhan masyarakat untuk cerdas, untuk bisa bertahan, untuk teratur. Ini dari mana? Kesadaran. Ini bagian yang penting yang harus kita lakukan. Jadi bukan sekadar apa namanya? Mengapa polisi lalu lintas memberikan pautan? Nah sekarang proses itu di mana yang bagus? Kita dari semua ini program pemerintah menyadari bahwa pariwisata ini aset utama bangsa. Dan ini juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau dalam bahasa Jawa sama kan? Saanane, saisane isokan berurip lan. Apa yang ada bisa membangun karakternya, bisa hidup dan memberi kehidupan. Bisa memberi hidup dan memberi kehidupan. Ya, karena apa? Kita bisa jualan apa? Kuliner bisa. Katakan jualan apa saja. Betul. Seni, tradisi, hobi, teknologi, komoditas bisa. Betul, Jenderal. Jualan kopi bisa, jualan makanan bisa. Mau jualan apa lagi? Alam, lingkungan, gunung. Apapun itu Wah, bisa. marketplace. Jadi bisa membangkitkan perekonomian. travel, paket, aktivitas, semua bisa. Artinya kita sekarang harus sadar. Di era pandemi COVID, kita sadar siapkanlah ini. Mulai dari rumah kita. Ya, dari diri sendiri ya, Jenderal. Dari kita. Kalau tidak sekarang, kapan nanti? Kalau bukan kita siapa? Siapa lagi? Betul, Jenderal. Kemudian Jenderal, kami ada satu pertanyaan lagi, Jenderal. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa saja upaya menurut Jenderal yang dilakukan untuk mengatasi dampak negatif sumber daya pariwisata terhadap masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas? Jadi begini ya, kita ini sekarang hidup di era digital. Kita harus memikirkan teknologi. Potensi pelanggaran pasti ada, potensi penyimpangan pasti ada. Nah, bagaimana menata? Kita harus mengembangkan e-policing, electronic policing atau pemolisian di era digital. Nah, pemolisian di era digital salah satunya adalah membangun sistem-sistem elektronik, sistem big data, back office, application, dan network, dan semua itu saling kait-mengkait untuk memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan dalam big data, application, dan network tadi, pelayanan prima itu pelayanan yang memiliki standar yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Jadi dampak negatif pengamanan, satu di lalu lintas, satu di komunitas. Komunitas konsep yang saya kembangkan adalah harmoni, memelihara keamanan lingkungan secara modern dan manusiawi. Sedangkan di lalu lintas kita mengembangkan namanya road safety policy. Buat apa arti road safety? Adalah lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Apalagi sehat. Nah ini yang kita pikirkan. Jadi sehat di lalu lintas, sehat di masyarakat. Sehat di lalu lintas dan sehat di masyarakat. Ya. Betul, Jenderal. Satu pertanyaan terakhir, paling terakhir, Jenderal. Kan Jenderal ada di Sulawesi Utara, khususnya ada di Manado. Tanggapan Jenderal tentang pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ini, Jenderal? Ya, kita melihat bahwa Sulawesi Utara ini potensinya luar biasa, alamnya luar biasa, seni budayanya luar biasa, kulinernya luar biasa. Kita bisa melihat laut, gunung, danau, bukit-bukit. Kita bisa melihat tradisi dari hobinya orang, kulinernya, dari kuliner yang biasa sampai yang ekstrim ada. Iya. Kita harus bagus. Kita harus bisa mengangkat peradaban. Kita harus memberikan bahwa menginspirasi, memotivasi, dan memberi solusi. Sulawesi Utara sangat luar biasa, dan ini harus didukung untuk pariwisatanya melalui sistem dan infrastruktur. For safety for tourism itu salah satu solusi bagaimana membantu pariwisata ini bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Memang era COVID ini kita memang harus membuat suatu pemikiran, menyiapkan ketika pasca COVID kita sudah run dan tidak dari nol. Jadi artinya yang ada di sini kita lihat di Kupang menjadi program pemerintah yang untuk menjadi unggulan kita dukung. Karena di Kupang itu tidak hanya wilayah tapi sekitarnya juga. Artinya di Kupang bisa menjadi satelitnya, bisa menjadi Bunaken, Danau Rino, Danau Tondano, dan kita juga banyak tempat lain. Karena ada satu negalitik yang ada di Sulawesi Utara, daerah Suko. Itu warga-warga yang itu juga perlu dikaji. Karena di Sulawesi Utara juga punya mitos, punya cerita rakyat, punya legenda. Ini pun juga bisa dijual.
kulinernya yang luar biasa. Nah, ini mulai dari ikan, ayam, apa saja, ini juga bisa menjadi satu bagian untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Siap. Mengangkat harkat martabat manusia. Jadi, Karena manusia adalah aset utama bangsa. Ini kita harus paham. Siap Jenderal. Pesan Jenderal, satu pesan untuk atau dua pesan Jenderal terhadap lalu lintas yang berada di Manado dan juga dari sektor pariwisatanya. Ya, gini, kalau di bidang lalu lintas kita stop pelanggaran, stop kecelakaan karena keselamatan sumber manusia dan untuk pariwisata kita harus sadar bahwa kita harus bisa mencintai, membanggakan lingkungan kita. Mulailah dari rumah kita. Kita bisa karena kita mau dan saya yakin kita pasti mampu. Indonesia selalu menginspirasi dari Indonesia ke dunia dan mari kita bangun super power pariwisata di negara kita. Siap Jenderal, luar biasa. Terima kasih banyak Jenderal atas motivasinya untuk membangun pariwisata khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini. Terima kasih. Jadi satu kata mungkin untuk Bapak Jenderal Profesor Dr. Krisnanda MSI bahwa kemauan itu ada di diri kita, intinya kebersihan pada saat di Bukan hanya bersih fisik tapi bersih pikiran. bersih pikiran, betul Dan Jenderal. jangan hanya yang tangible, yang benda tapi yang tak benda, yang intangible. Bersihkan pikiran, bersihkan hati. Dimulai dari kita. Betul Jenderal. Bersihkan pikiran, bersihkan juga lingkungan, dimulai dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi terima kasih banyak Jenderal atas podcastnya yang sebentar menurut saya tapi bermakna sekali untuk memajukan pariwisata di sektor di bidang kelalu lintasan yang ada di Sulawesi Utara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Jenderal. Baik, pada kesempatan sore ini sudah banyak yang dibahas tadi, walaupun hanya sebentar, tapi itu sangat berarti dan akan menjadi bahan masukan serta bisa kita laksanakan untuk kedepannya bisa lebih maju lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Jenderal sudah meluangkan waktu pada kesempatan sore ini bersama dengan kami dari Polresta Manado. Baik, sekian dulu segmen dari podcast Polresta Manado. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.